Halo Sobat YouTube, banyak yang bertanya untuk transaksi saham itu mudah atau susah? Nah, di video kali ini kita akan mereview cara untuk bertransaksi saham melalui aplikasi. Sebenarnya, sebelum kita bertransaksi saham menggunakan aplikasi, kita harus membuka dulu rekening dana nasabah atau rekening RDN di bank yang mana nanti kita akan menggunakan aplikasinya. Nah, kali ini kita akan coba menggunakan aplikasi dari Mandiri Sekuritas atau aplikasi MOS. Sebenarnya aplikasi untuk jual beli saham itu banyak. Ada dari Mandiri Sekuritas, ada dari BJB Sekuritas, ada dari BNI Sekuritas, dan lain sebagainya. Namun kali ini kita akan coba transaksi menggunakan aplikasi Mandiri Sekuritas. Nah, sebelumnya kita harus coba mendaftar dulu aplikasi Mandiri Sekuritas secara online. Dan kita pun harus mendaftar juga untuk membuka rekening RDN di Bank Mandiri. Nah, Aplikasinya dari Bank Mandiri, Mandiri Sekuritas ya. Nah, ini nama aplikasinya itu namanya MOS. Nah, untuk penggunaan aplikasi MOS ini tampilannya seperti ini. Jadi nanti biasanya sebelum melakukan transaksi apapun itu, nanti kita harus login terlebih dahulu. Nah, di aplikasi MOS ini pertama kali kita masuk sebelum transaksi, ini akan ada informasi terkait analisa teknikal, kemudian trading idea, morning notes, bahkan informasi-informasi yang lainnya. Termasuk di sini juga ada informasi pemesanan untuk IPO ya. Nah, ini ada juga composite. Di sini composite ini adalah untuk melihat dari IHSG ya, atau indeks harga saham gabungan pada saat ini. Nah, di sini ada beberapa menu, dari mulai ada menu watchlist, kemudian ada menu stock filter, chart, portofolio, sektor, running trade, order list, dan booking order. Nah, untuk watchlist ini adalah tampilan beberapa rekomendasi saham ya. Kebetulan untuk menu watchlist ini memang kita harus buat secara manual. Nah, untuk memudahkan saya untuk transaksi saham, biasanya saya memilah dulu jenis sahamnya, baik itu dari mulai saham-saham perbankan atau finansial, kemudian dari basic material. Ini saya pisahkan dulu ya. Kemudian ada saham perusahaan konsumer, kemudian energi, kesehatan, industri, properti, dan seperti itu. Nah, ini maksudnya adalah untuk mempermudah kita memilah-milah dulu saham yang mana aja, seperti itu. Dan bahkan di sini untuk mempermudah saya buat rekomendasi terhadap saham-saham yang akan kita beli. Nah, untuk saham sendiri bentuknya seperti ini. Ini harga-harga saham yang terupdate-nya. Dan memang untuk transaksi saham ini ada dua waktu ya. Waktu yang pertama itu dibuka dari jam 9 itu sampai jam 12, atau karena memang sekarang lagi musim pandemi biasanya ada pembatasan ya. Jadi jam 11 itu setengah 12 sudah ditutup. Nah, kemudian ada pasar yang kedua itu biasanya dimulainya dari jam 1 setengah 2 itu sampai jam 3 ya. Nah, itu waktu-waktu transaksi untuk pembelian saham ataupun penjualan saham. Nah, untuk saham di menu Mandiri Sekuritas ini untuk transaksinya seperti ini. Ini misalkan kita ada untuk melakukan pembelian saham Antam ya. Nah, Antam ini seperti ini. Ini harga sekarang itu di 2.530 ya. Ini kebetulan ada kenaikan dibanding harga kemarin sebesar 90 poin atau 3,69%. Nah, untuk melakukan pembeliannya seperti ini. Jadi kita masuk ke sahamnya, kita klik dulu. Kemudian di sini akan ada beberapa tampilan untuk memudahkan kita membeli saham. Ya. Jadi untuk harga Antam sendiri di sini harga bukanya di hari ini itu di harga 2.450 dan harga tertingginya 2.550. Harga terendahnya 2.420 ya. Nah, ini untuk posisi saham Antam yang terupdate. Nah, kemudian di sini ada juga tombol untuk buy, artinya kita akan membeli saham ini. Nah, sebelum kita masuk ke saham,
untuk melakukan transaksi biasanya kita harus masuk dulu ke aplikasinya. Ini saya coba masuk ya. Nah, kita coba masuk dulu. Nah, kemudian akan dimintakan PIN verifikasi. PIN verifikasi ini adalah nanti untuk memverifikasi kita masuk ke aplikasinya untuk menyetujuinya ya. Jadi ada PIN untuk masuk, kemudian ada PIN verifikasi. Kita coba masukkan PIN-nya. Nah, ini sudah masuk ya. Jadi untuk beli sahamnya seperti ini. Jadi nanti saham yang mana yang akan kita beli diklik, kemudian dilakukan buy. Klik buy-nya, nanti akan muncul tampilannya seperti ini. Nah, untuk harga terupdate-nya 2.530. Dan ketika kita akan melakukan, di sini adalah satuannya harus lot ya. Jadi tidak boleh misalkan 1 lembar, 2 lembar, jadi harus 1 lot. Nah, 1 lot itu 100 lembar saham. Itu untuk minimal pembelian. Nah, misal kita di sini akan melakukan transaksi pembelian itu sebanyak 10 lot. Artinya 10 kali 100 ya. Nah, dengan 10 lot ini dari harga saham Antam ini berarti kan kalau 10 lot itu berarti kan 10 kali 100 berarti kan 1000 ya, 1000 lembar. Maka si harga saham Antam price ini dikali 1000 berarti 2.530 ya. Nah, ini untuk prosesnya seperti ini, nanti kita tinggal klik buy seperti itu. Nah, ini akan ada konfirmasi dulu apakah betul kita akan beli sahamnya sebanyak 10 lot dengan harga 2.530.000. Namun kita harus sesuaikan dengan saldo kita yang ada di rekening RDN kita atau di rekening saham kita ya, apakah mencukupi atau tidak gitu. Nah, kalaupun misalkan ternyata tidak mencukupi, maka transaksinya batal secara otomatis. Nah, ini untuk melakukan transaksi langsung. Nah, kita pun sebenarnya bisa order, misalkan harganya 2.530. Kita pingin di harga 2.500, misal kita tinggal klik aja 2.500-nya, otomatis ini akan rubah price ya. Dan nanti di sini totalnya itu 2.500.000. Hanya ketika kita melakukan transaksi di bawah harga pada saat itu, maka kita menunggu sahamnya turun ke harga sesuai yang kita pesankan. Nanti tinggal diklik, di buy seperti ini ya. Ini nanti akan muncul di order list. Nah, order listnya seperti ini. Ini statusnya pending ya, karena memang kita transaksi di luar jam transaksi ya. Nah, ini pun ada user board-nya atau pesanannya seperti ini. Nanti ketika transaksinya ini berhasil, nanti akan munculnya sukses. Ini saya ada beberapa contoh dari transaksi saham. Nah, seperti ini ya. Jadi ketika misalkan kita melakukan transaksi pembelian, ini saya contohnya Pura ya. Kita melakukan transaksi pembelian Pura 72 harganya Rp72 per lembar dengan jumlah lotnya ini ya. Nanti ketika misalkan transaksinya berhasil, akan muncul tulisan done seperti itu. Nah, selanjutnya gimana misalkan kita akan melakukan transaksi penjualan sahamnya? Maka kita harus sudah memiliki saham itu. Nah, misal di sini kita sudah punya sahamnya, saham Antam misal. Nah, kita masuk, diklik menu sahamnya, kemudian kita sell sahamnya, dan di sini kita masukkan berapa lot yang akan dijualnya. Nah, untuk penjualan sahamnya pun ini bisa disesuaikan dengan keinginan kita. Misal tadi kita beli saham Antamnya 10 lot. Ternyata kita jualnya sebagian, misal hanya 5 lot, itu bisa, silahkan. Misal di sini dijualnya harganya di 5 lot ya. Maka ini nanti dana ini akan nanti masuk ke rekening RDN kita gitu. Nah, ini tinggal kita sell, kemudian klik OK. Nah, kebetulan ini statusnya seperti ini karena memang kita tidak memiliki saham Antam. Seperti itu ya. Belum sempat memiliki saham Antamnya gitu. Itu untuk transaksi pembelian ataupun penjualan ya.